Bagaimana mengetahui minat dari penonton channel kita? Nah, teman-teman mungkin kadang suka bingung nih, kira-kira penonton channel kalian itu sukanya tentang apa sih? Atau kira-kira penonton kita ini pengennya kita ngebahas tentang apa gitu? Nah, teman-teman gak usah bingung, jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui minat dari penonton channel kalian. Cara yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan sebuah fitur yang ada di YouTube Studio. Jadi caranya nanti teman-teman masuk aja ke halaman YouTube Studio, terus masuk aja ke menu analitik. Nah, di menu analitik di sini kita masuk ke bagian tab penonton. Di tab penonton, kita geser aja ke bagian bawah. Di sini ada sebuah bagian namanya adalah channel yang ditonton seaudien Anda. Nah, jadi ini adalah kumpulan channel yang sering ditonton sama penonton channel kita juga. Nah, jadi dari data ini kita bisa pakai untuk mengetahui kira-kira penonton channel kita itu sukanya tentang apa. Caranya gimana? Caranya itu gampang banget. Jadi nanti tiap channel yang ada di sini, teman-teman tinggal catat aja temanya tentang apa sih. Contoh, kalau di tempat saya ya, yang pertama ini temanya tentang YouTube, ini tentang YouTube, ini tentang teknologi, ini YouTube, dan ini YouTube. Terus di halaman kedua, ini tentang teknologi, YouTube, dan teknologi. Nah, di halaman ketiga, ini tentang YouTube, teknologi, informasi, dan informasi. Nah, kalau misalkan dari channel saya tadi, itu kan kebanyakan penonton saya nonton channel-channel yang berhubungan dengan YouTube. Nah, makanya beberapa minggu terakhir kan saya lumayan sering nih ngebahas tentang YouTube, ya karena itu sebenarnya untuk ngikutin kondisi dari channel saya aja gitu ya. Karena saya lihat di YouTube Studio, ini kebanyakan penonton saya lumayan sering nonton channel-channel yang berhubungan dengan YouTube, teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja sama kondisi dari channel kalian. Nah, di situ kalian bisa lihat kira-kira penonton kalian itu paling sering mereka nonton channel yang temanya tentang apa gitu. Nah, selain ini kita juga bisa pakai fitur yang di bawahnya lagi, yaitu adalah yang ditonton audiens Anda. Nah, jadi ini adalah kumpulan video yang paling sering ditonton sama penonton channel kita selama 7 hari terakhir, teman-teman. Biar lebih enak, kita masuk aja ke menu video, karena kalau misalkan di short, ini videonya biasanya rada random sih gitu. Jadi biasanya saya akan lihat dari tab video aja. Nah, dari tab video, ini kita bisa lihat kira-kira video-video ini temanya tentang apa gitu. Nah, contoh, pertama ini tentang video gitu ya, videografi, ini tentang informasi, terus ini Mobile Legends, dan ini YouTube. Terus di halaman kedua, ini tentang YouTube juga, ini tentang informasi, Mobile Legends, informasi, dan Mobile Legends. Terus di halaman ketiga, ini tentang teknologi, YouTube, informasi, dan video gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan, pertama tadi kebanyakan penonton saya sukanya tentang YouTube juga nih, karena mereka lumayan sering nonton video tentang YouTube. Terus kedua, mereka tadi suka tentang hal-hal yang berbau dengan informasi. Terus yang ketiga, penonton channel saya tadi sukanya tentang Mobile Legends, teman-teman. Nah, jadi dari ketiga tema tadi itu bisa kita jadikan acuan untuk konten ke depannya. Nah, contoh tadi kan untuk konten informasi kan di channel saya memang rada jarang gitu ya. Tapi karena saya lihat kebanyakan penonton saya baru-baru ini lumayan sering nonton video yang tentang informasi. Jadi untuk beberapa minggu ke depan saya memang ada punya planning buat bikin series khusus juga tentang informasi ya. Tapi informasi tentang teknologi gitulah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Cara yang kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk mengetahui minat dari penonton kalian, yaitu kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di tab komunitas, yaitu polling. Caranya teman-teman tinggal bikin aja polling di tab komunitas. Ini kan ada nih polling bisa gambar atau berupa teks gitu. Nah, jadi dari polling ini itu nanti kita bisa lihat kira-kira penonton kita sukanya tentang apa. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin kan saya bikin polling nih. Dari ketiga judul video ini mana yang paling diminati sama penonton saya. Dan ternyata kebanyakan itu sukanya tentang atau lebih tertarik tentang cara mengetahui minat penonton channel kita. Nah, makanya nih videonya saya bikinin sekarang gitu. Terus bisa juga dengan polling seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kemarin saya bikin polling. Jadi dari ketiga aplikasi editing video ini mana yang paling sering dipakai sama kalian gitu. Dan ternyata kebanyakan itu pakainya adalah CapCut dibandingkan KineMaster ataupun VN. Nah, makanya kalau misalkan teman lihat ya, beberapa minggu terakhir juga saya lumayan sering ngebahas tentang tutorial CapCut. Atau bisa juga seperti ini, kemarin saya juga bikin polling. Nah, dari keempat software ini, mana yang paling penonton saya tertarik gitu. Dan ternyata
kebanyakan penonton saya itu lebih tertarik dengan Adobe Photoshop. Nah, jadi beberapa minggu ke depan saya memang punya planning juga nih buat lebih memperbanyak pembahasan tentang Adobe Photoshop gitu teman-teman. Cara yang ketiga untuk mengetahui minat dari penonton channel kita, itu kita bisa lihat juga dari halaman komentar. Nah, biasanya kan di komentar-komentar itu pasti ada tuh yang suka request atau nanya sesuatu. Misalkan nih, Bang, bikinin dong video tentang ini, bikinin dong video tentang ini. Nah, sebenarnya dari komentar-komentar ini kita bisa pakai juga untuk melihat kira-kira kebanyakan mereka ini requestnya tentang apa, atau kira-kira mereka ini lebih tertarik untuk pembahasan tentang apa sih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin rada susah gitu ya ngefilter komentar yang terlalu banyak. Nah, saya punya tips nih supaya kalian lebih gampang buat melihat komentarnya tadi, yaitu kalian bisa arahkan penonton kalian itu pakai hashtag tertentu. Nah, kalau misalkan di channel saya itu ada sebuah hashtag namanya adalah hashtag request bang. Jadi, kalau misalkan orang-orang pengen request video tertentu, jadi saya saranin buat pakai hashtag request bang biar requestannya tadi lebih gampang saya temukan gitu. Nah, contohnya seperti ini, jadi nanti di halaman komentar ya yang ada di YouTube Studio, tinggal kita cari aja hashtagnya, contoh kayak hashtag request bang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, kira-kira kebanyakan penonton kita itu requestnya tentang apa, kayak gitu teman-teman. Nah, saya masih punya satu tips lagi yang bisa kita pakai untuk mengetahui minat dari penonton channel kita, yaitu dengan menggunakan tools namanya adalah vidIQ. Nah, mungkin ada beberapa teman pasti udah lumayan familiar ya dengan tools yang satu ini. Jadi vidIQ ini adalah sebuah tools yang bisa ngebantu kita buat ngembangin channel YouTube kita. Nah, kalau saya sendiri pakai vidIQ ini udah lumayan lama banget sih teman-teman. Jadi dari awal-awal YouTube itu saya sudah pakai vidIQ ini karena memang itu fiturnya berguna banget buat ngebantu ngebangin channel YouTube kita. Oh ya, sebelumnya untuk vidIQ ini dia ada dua versi ya. Kalau di PC itu dia bentuknya adalah extension kayak gini teman-teman. Ini bisa kita install di browser. Atau kalau di HP dia ada aplikasinya juga, teman-teman nanti bisa coba cari aja di Play Store, ketikkan aja vidIQ dan di situ nanti bakal muncul aplikasinya. Nah, jadi di vidIQ ini kita bisa masuk ke halaman Daily Ideas. Terus kita geser ke bagian bawah di bagian Personalized Ideas. Nah, jadi ini adalah kumpulan video-video yang disukai sama penonton kita juga. Nah, jadi vidIQ ini itu nanti dia akan ngebaca data dari analitik channel kita. Nah, jadi dari data tadi itu bakal diolah sama AI vidIQ-nya dan hasilnya nanti dia bakalan ngasih kesimpulan kira-kira penonton channel kita itu sukanya pembahasan tentang apa. Nah, kalau di channel saya ini kebanyakan ya, yang pertama itu sukanya tentang mungkin poster Disney ya yang pakai AI kan. Kalau misalkan kita lihat kan memang beberapa hari terakhir pembahasan seputar poster Disney ini kan memang lagi rame banget gitu. Kita bisa lagi nih di bagian nomor 2, ini kita direkomendasikan buat bikin pembahasan tentang ide konten YouTube tanpa wajah. Nah, dan kalau misalkan kita lihat ternyata ide konten tanpa wajah penontonnya lumayan banyak nih teman-teman. Kayak gitu. Yang bagian lainnya ini tinggal kalian lihat aja sesuai dengan kondisi dari channel kalian. Ngomong-ngomong soal vidIQ, jadi vidIQ ini dia gratis teman-teman ya. Walaupun dia ada juga versi berbayarnya atau versi pro-nya itu kalau misalkan teman-teman pengen buka fitur yang lebih lengkap lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik buat langganan yang versi pro-nya, teman-teman nanti bisa pakai aja kode voucher Bank Tutorial biar nanti kalian bisa dapat diskon sebesar 50% untuk biaya langganannya. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik buat cobain vidIQ ini, nanti kalian bisa download aja atau coba aja, linknya nanti akan saya tulisin di deskripsi video ini. So, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengetahui minat dari penonton channel kita. Nah, jadi mengetahui minat penonton itu merupakan salah satu step yang paling penting juga kalau misalkan teman-teman pengen ngembangin channel YouTube. Karena salah satu langkah yang bisa bikin channel kita berkembang yaitu adalah memuaskan penonton channel kita. Nah, ibarat jualan, jadi penonton kita tadi itu adalah customer-nya atau pembelinya. Jadi kalau misalkan kita bisa memuaskan para pembeli, otomatis kan mereka nanti pasti bakalan balik lagi dan bisa-bisa mereka bakalan jadi langganan di channel kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. So, kalau misalkan teman-teman punya requestan lain seputar YouTube, boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalkan teman-teman pengen join di grup YouTube 101 di Facebook juga boleh banget, linknya ada di deskripsi. Di grup nanti teman-teman bisa saling sharing atau tanya-tanya seputar YouTube, boleh, nanti saya bakalan bantu jawab. Atau mungkin nanti ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video YouTube 101 selanjutnya.